Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang uji organoleptik, yaitu materi terakhir dari metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Nur Fatwa dan teman saya Aisyah. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman. Saya harap dalam penyampaian materi ini teman-teman bisa menyimak dengan baik materi yang akan kami sampaikan. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu uji organoleptik. Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk mempergunakan suatu produk. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Penginderaan diartikan sebagai suatu proses psikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indera yang berasal dari benda tersebut. Penginderaan dapat juga berarti reaksi mental jika alat indera mendapat rangsangan atau stimulus. Itu tujuan uji organoleptik. Tujuan diadakannya uji organoleptik terkait langsung dengan selera. Setiap orang di setiap daerah memiliki kecenderungan selera tertentu, sehingga produk yang akan dipasarkan harus disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Selain itu, disesuaikan pula dengan target konsumen, apakah anak-anak atau orang dewasa. Adapun tujuan uji organoleptik yaitu pengembangan produk dan perluasan pasar untuk mengembangkan produk tersebut dalam perluasan pasar. Yang kedua yaitu pengawasan mutu atau bagaimana bahan mentahnya, produknya, dan komoditasnya. Yang ketiga yaitu perbaikan produk. Yang keempat membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Di sini kita bisa mencari tahu di mana kelebihan dari produk kita sendiri. Selanjutnya yaitu evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Selanjutnya, persiapan uji organoleptik. Apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam uji organoleptik? Baik, yang pertama yaitu penalis. Untuk penilaian mutu atau analisa sifat-sifat sensoris, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif. Jadi, penilaian makanan secara panel adalah berdasarkan kesan subjektif dari para panelis dengan prosedur sensorik. Dalam penilaian organoleptik dikenal beberapa macam panel. Penggunaan panel ini dapat berbeda tergantung dari tujuannya. Ada 6 macam panel yang biasa digunakan, yaitu 1. Pencicip perorangan. Yang kedua, panel pencicip terbatas, panel terlatih, panel tak terlatih, panel agak terlatih, dan panel konsumen. Dalam penilaian organoleptik seseorang, panelis membutuhkan indera yang berguna dalam menilai sifat indrawi suatu produk, yaitu penglihatan, indera peraba, indera perasa, serta indera pembau. Yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu laboratorium penilaian organoleptik. Laboratorium penilaian organoleptik adalah suatu laboratorium yang menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan penginderaannya. Adapun unsur-unsur penting dalam laboratorium yaitu suasananya harus nyaman, serta ruang yang harus cukup luas,
Yang ketiga, peralatan dan sarana yang harus digunakan. Yang kedua yaitu persyaratan laboratorium penilaian organoleptik, diantaranya isolasi, kedap suara, kadar bau, suhu dan kelembaban serta cahaya. Selanjutnya, tentang bilik pencicip hingga materi selesai akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Aisyah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian C, persiapan uji organoleptik, di mana bagian 3 yaitu bilik pencicip atau booth. Bilik pencicip terdapat dalam ruang pencicipan. Bilik ini berupa sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terisolir dan cukup untuk duduk satu orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Nah, tiap bilik pencicip ini dilengkapi dengan jendela, meja, kursi bundar, keran pipa air, penampung air buangan. Bagian keempat yaitu dapur penyiapan sampel. Dapur penyiapan sampel harus terpisah, tetapi tidak terlalu jauh dari ruang pencicipan. Bau-bauan dari dapur tidak boleh mencemari ruang pencicipan. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlihat atau terdengar panelis di ruang pencicipan. Lanjut, metode pengujian organoleptik. Cara-cara pengujian organoleptik dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok pengujian pembedaan atau different test. Kedua, kelompok pengujian pemilihan atau penerimaan atau preference test. Ketiga, kelompok pengujian skalar, dan yang keempat yaitu kelompok pengujian deskripsi. Materi selanjutnya yaitu beberapa masalah yang memerlukan informasi atau pemecahan dari segi organoleptik, di mana terdapat 10, yaitu pengembangan produk, perbaikan produk, penyesuaian proses, mempertahankan mutu, daya simpan, pengkelasan mutu, pemilihan produk atau bahan terbaik, uji pemasaran, kesukaan konsumen, dan seleksi panelis. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Suatu produk baru yang khas maupun yang tiruan secara umum perlu diketahui akseptabilitasnya. Untuk itu dapat dilakukan uji hedonik dan uji pembedaan. Kedua yaitu perbaikan produk. Perbaikan produk dapat diukur secara objektif maupun subjektif atau secara organoleptik. Nah, yang ketiga, penyesuaian proses. Termasuk dalam penyesuaian proses ialah penggunaan alat baru, pemakaian bahan baru, dan perbaikan proses. Keempat, mempertahankan mutu, di mana masalah yang sangat penting dalam industri adalah mempertahankan mutu dan keseragaman mutu. Kelima yaitu daya simpan, di mana selama penyimpanan atau pemasaran produk akan mengalami penurunan mutu, maka perlu dilakukan pengujian. Keenam, pengkelasan mutu. Dalam pengkelasan mutu perlu dilakukan sortasi yang teliti menurut kriteria baku dan spesifikasi baku yang ditetapkan. Uji yang dipakai adalah uji skalar. Ketujuh, pemilihan produk atau bahan terbaik. Untuk keperluan suatu proses perusahaan perlu memilih salah satu atau lebih bahan sejenis atau varietas tertentu. Maka uji yang dilakukan meliputi uji pembedaan, uji penjenjangan, uji skalar, dan uji deskripsi. 8. Uji pemasaran. Uji pemasaran tidak dilakukan di dalam laboratorium, melainkan di tempat umum, di pasar atau di toko. Untuk itu digunakan uji pembedaan sederhana dan uji hedonik. Kesembilan yaitu kesukaan konsumen. Di antara beberapa produk yang sama, ingin diketahui produk mana yang paling disukai, yaitu uji organoleptik yang digunakan adalah uji hedonik. Dan yang terakhir adalah seleksi panelis.
Uji organoleptik yang banyak digunakan untuk memilih anggota sampel adalah uji pembedaan, uji skalar, dan uji deskripsi. Itulah tadi materi tentang uji organoleptik. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak materi yang telah kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.